Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Amalia Putri, salah satu dosen dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling berbasis IT. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan kode mata kuliah KPC 423. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline ataupun online. Deskripsi mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling berbasis IT adalah sebagai berikut. Media Bimbingan dan Konseling berbasis IT adalah salah satu mata kuliah yang ada di program studi bimbingan dan konseling yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, kontribusi, dan fungsi media bimbingan dan konseling berbasis IT. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari berbagai jenis media bimbingan dan konseling seperti media visual, audio, audiovisual, multimedia, konseling online, platform assessment daring, hingga VR dan AR. Mata kuliah ini juga membahas isu etika, privasi, dan penggunaan media bimbingan dan konseling berbasis IT dalam memberikan pelayanan. CPL pada mata kuliah ini dari program studi bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, sikap. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang keempat, memiliki kesadaran untuk meningkatkan keahlian bimbingan dan konseling pada bidang khusus melalui pelatihan dan juga pengalaman kerja. Untuk pengetahuan, yang pertama, menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan juga teknik komunikasi termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menguasai pengetahuan faktual tentang isu-isu problematika dalam kehidupan masyarakat. Untuk keterampilan umumnya, yang pertama, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif dalam konsep pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian pendidikan, bimbingan, dan konseling. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni dalam bidang bimbingan dan konseling. Untuk keterampilan khususnya, yang pertama mampu melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, peminatan, dan dukungan sistem untuk menggunakan pendekatan setting, metode, teknik, dan multimedia yang relevan serta memperhatikan kebutuhan sasaran layanan yang berasal dari berbagai sosial budaya pada jenis, jalur, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kedua, mampu melaksanakan evaluasi program, proses, dan hasil penyelenggaraan layanan, bimbingan, dan konseling, serta melaporkan hasilnya menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi kepada pengambil kebijakan.
Selain itu, ada pun CPMK pada mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling berbasis IT ini diantaranya yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar, kontribusi, dan juga fungsi media bimbingan dan konseling berbasis IT dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mahasiswa dapat merancang dan mengaplikasikan berbagai jenis media, baik itu visual, audio, audiovisual, multimedia, dalam konteks layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan juga menggunakan platform dan aplikasi teknologi informasi dalam pelaksanaan konseling online, asesmen daring, media intervensi dan edukasi digital, VR dan AR dalam mendukung sistem layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan juga menerapkan etika dan privacy dalam penggunaan media bimbingan dan konseling berbasis IT dalam memberikan layanan. Dalam mata kuliah media bimbingan dan konseling berbasis IT ini, bahan kajian yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar media bimbingan dan konseling berbasis IT. Yang kedua, kontribusi media berbasis IT dalam BK. Yang ketiga, fungsi dan taksonomi media pembelajaran. Yang keempat, macam-macam media dalam BK. Di dalamnya ada media audio, visual, audiovisual, dan multimedia. Kemudian selanjutnya ada konseling online. Kemudian ada platform asesmen daring. Selanjutnya ada media intervensi dan edukasi digital seperti YouTube, TikTok, dan sejenisnya. Kemudian ada virtual reality dan augmented reality dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir adalah etika dan privacy dalam menggunakan media bimbingan dan konseling berbasis IT. Adapun bahan ajar ataupun referensi yang digunakan dalam mata kuliah media bimbingan dan konseling berbasis IT ini, diantaranya ada referensi utama, yaitu buku yang saya buat sendiri dengan judul Media Bimbingan dan Konseling dalam Memberikan Layanan. Kemudian ada juga buku pengantar teknologi informasi dari Abdul Qadir Tera dan Triwahyuni. Selanjutnya buku dengan judul Online Counseling, A Handbook for Mental Health Professional dari Ron Krauss dan George Sticker dan Cedric Speyer. Kemudian juga ada buku dengan judul Multimedia Learning, second edition dari Richard E. Mayer. Dan terakhir buku Using Information Technology, A Practical Introduction to Computer and Communication dari Brian K. Williams Tische. Kemudian untuk pendukung dari berbagai referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini cukup banyak dan menggunakan beberapa artikel. Beberapa di antaranya ada artikel yang saya tulis juga dengan rekan saya dengan judul Media Pembelajaran Who Am I? Learning Media in the Form of Augmented Reality for Mapping Student Talent and Interest. Kemudian juga artikel dengan judul Student Perception of Talent and Interest Mapping Learning Media Based on RIASEC. Kemudian juga ada artikel dengan judul Counseling Individu melalui Metafora Terapeutik Puisi untuk menstabilkan emosi akibat perceraian orang tua. Dan artikel lainnya dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Canva untuk Membuat Media Bimbingan dan Konseling, serta artikel dengan judul Pemanfaatan Jenis-jenis Media Bimbingan dan Konseling di Sekolah pada Pembelajaran Daring, serta beberapa artikel lainnya. Selanjutnya untuk mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama merupakan pertemuan kontrak kuliah dan membahas konsep dasar dari mata kuliah ini. Dan dilanjutkan pembahasan materi hingga pertemuan ke-7. Selanjutnya untuk pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15 masih penyampaian materi. Dan pertemuan ke-16 ada UAS.
Selanjutnya, untuk mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada presensi sebanyak 10%, yang kedua tugas terstruktur sebanyak 20%, untuk yang ketiga UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Nah, berikut adalah contoh video pembelajaran yang dilakukan secara offline ataupun tatap muka yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, mudah-mudahan tidak hanya sehat secara fisik ya, tapi juga sehat lahir batin. Teman-teman pada hari ini di kelas ini bisa hadir secara seutuhnya ya, untuk mendengarkan penjelasan dari saya, kemudian mudah-mudahan bisa memahami materi hari ini ya. Baik teman-teman, pada hari ini kita masuk kepada pertemuan ke-11 mata kuliah media bimbingan dan konseling berbasis IT ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Jadi untuk itu Ibu persilakan Saudara Rian untuk dapat memimpin doanya, silakan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah itu kita presensi terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman untuk mengakses urutan satu data untuk melakukan presensi online ya. Sembari teman-teman melakukan presensi, Ibu mengingatkan kembali bahwa materi hari ini sudah Ibu share juga di Google Classroom. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, nah teman-teman, hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang konseling online. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu ingin mendengar kembali. Teman-teman masih ingat nggak apa materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu? Masih ingat, Bu? Ya, silakan. Khususnya apa materinya? Kemarin itu Ibu menjelaskan tentang media BK berbasis IT. Ya. Ya, itu tuh kemarin jelasinnya soal audiovisual sama multimedia. Oke, jadi di pertemuan lalu ya kita sudah membahas apa saja jenis-jenis media yang bisa kita gunakan dalam memberikan pelayanan konseling ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang konseling online. Baik, teman-teman, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini meliputi 6 pokok bahasan. Yang pertama tentang definisi konseling online, kemudian yang kedua tentang media konseling online, kemudian yang ketiga ada tahapan, kemudian manfaat, faktor pendukung dan penghambat, kemudian ada kode etik ya. Nah, untuk referensinya sendiri, referensinya ini yang utama referensi dari buku yang Ibu tulis sendiri ya, buku media bimbingan dan konseling untuk memberikan layanan. Kemudian juga ada buku referensi selain ini, yaitu buku dari Ron Krauss dan George Stricker dan Cedric Speyer, yaitu online counseling ya, A Handbook for Mental Health Professional. Kemudian juga ada beberapa artikel yang saya gunakan untuk pendukung bahan ajar yang kita gunakan pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum masuk kita petakan dulu tujuan pembelajaran. Silakan satu orang saya minta tolong untuk dibacakan. Saya Ibu. Ya, silakan Ririn. Tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami penggunaan media dalam konseling online. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat serta faktor pendukung dan penghambat konseling online. Nah, gitu ya. Jadi kita nanti akan melihat apa saja sih pengertian dari konseling online dan juga bagaimana kita menggunakan media ini dalam memberikan layanan konseling online serta manfaat dan juga faktor pendukung dan penghambat dari konseling online itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, di layar teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menamai konseling online. Ada apa saja teman-teman, bisa dibaca? Internet counseling, virtual counseling,
istilah yang lainnya ini juga sebetulnya memiliki makna yang sama. Jadi jangan bingung ya, kalau misalnya ada yang menyebutnya sebagai virtual counseling, e-counseling, ataupun juga internet counseling begitu ya. Semua istilah-istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu counseling online gitu ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya definisi dari counseling online? Teman-teman pasti sudah sangat familiar sebetulnya dengan istilah counseling. Di sini ada yang bisa mengulang kembali apa sih sebetulnya makna dari counseling, teman-teman? Saya, Bu. Ya, silakan Anis. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik untuk membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Oke, jadi istilah konseling ini yaitu betul sekali ya, bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli untuk memfasilitasi ya konselingnya agar keluar dari permasalahan yang dialaminya. Nah, kalau online sendiri nih maknanya adalah jaringan atau dalam jaringan ya, sehingga bisa kita pahami bersama bahwa konseling online sendiri adalah layanan yang diberikan dari konselor kepada konseli untuk membantu konseli mengentaskan permasalahannya dengan berbantuan jaringan. Jadi ada faktor pendukungnya ya, yaitu media yang digunakan untuk menjadi penghubung antara konselor dan konseli di dalam memberikan layanan. Begitu ya teman-teman? Oke, nah jadi untuk memberikan layanan konseling online itu sendiri kita bisa memanfaatkan beberapa media. Kemarin kita sudah membahas mengenai media audio, media visual, media audiovisual, dan juga multimedia, betul ya? Nah, maka dari itu di pertemuan ini masih terhubung sebetulnya dengan bahasan-bahasan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi pemanfaatan media-media ini sebetulnya bisa kita gunakan gitu teman-teman untuk memberikan layanan konseling online. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa media yang ditampilkan, yaitu yang pertama seperti website. Nah, website ini platform layanan konseling digital yang menyediakan berbagai fitur di dalamnya. Jika kita menggunakan website, kita bisa mengintegrasikan ya pendaftaran, kemudian mengintegrasikan untuk identitas dan juga beberapa fitur yang mendukung konseling online. Bisa melalui video conference atau hanya melalui telepon atau melalui chat saja. Nah, tapi juga beberapa yang lainnya ada ya yang berbasis audio seperti hanya menggunakan telepon saja atau menggunakan teks gitu ya. Kalau menggunakan teks melalui media sosial yang paling familiar teman-teman ketahui apa saja? Coba. WhatsApp, apa lagi? Instagram. Kalau Instagram menggunakan apa teman-teman biasanya? Ya, kalau DM itu terjaga nggak privasinya? Tidak terjaga ya, karena hanya terhubung dari si pengirim dan penerima, asal kita tidak capture, publish gitu kan. Nah, kalau seperti itu kan biasanya juga bisa dilihat oleh orang ramai. Nah, selain itu ada video conference ya. Biasanya kalau video conference ini yang paling familiar menggunakan apa sih? Zoom. Apalagi kalau kita kuliah waktu zaman COVID pakai apa? Google Meet ya kan. Ada lagi nggak yang lainnya? Webex ya. Jadi ada beberapa platform sebetulnya yang menyediakan juga memfasilitasi untuk pemberian layanan konseling online. Hanya saja yang perlu kita pertimbangkan tentu di dalam penggunaan media-media ini terdapat keterbatasan di masing-masing penggunaan medianya ya teman-teman ya. Jadi di dalam pelaksanaan konseling online sendiri tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan ya teman-teman di dalam pelaksanaannya. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah di tahap pertama. Tahap apa teman-teman? Persiapan. Apa sih yang perlu kita persiapkan di dalam memberi layanan konseling online? Tentunya selain keterampilan kita sebagai konselor, bagaimana teknik yang kita berikan, pendekatan yang kita berikan, lalu bagaimana cara kita membangun kedekatan rapor kepada konseli, tentu kita harus melakukan persiapan pada apa peralatan yang akan digunakan. Nah, tadi kan teman-teman menyebutkan bisa menggunakan teks melalui platform media sosial seperti tadi ya, ada Instagram, ada WhatsApp gitu ya, kemudian ada Twitter, kemudian ada Telegram gitu. Nah, kalau misalnya konselornya nggak paham gimana cara menggunakannya atau konselingnya yang tidak paham, tentu ini akan menjadi sebuah hambatan ya pelaksanaan konseling online. Jadi tentu di tahap persiapan tahap pertama, konselor harus bisa memahami dulu apa sih yang menjadi hal-hal yang penting dalam penggunaan media, baik itu mengoperasikan
juga jaringannya ya, agar layanan yang diberikan ini nantinya bisa maksimal ya. Kemudian kalau di tahap proses tentu ini teknik-teknik yang umum dan khusus yang biasa teman-teman gunakan ya, dan ini terintegrasi ya dengan mata kuliah lainnya seperti model-model konseling dan juga ada konseling individu apa ya, keterampilan dasar konseling ya. Nah ini terintegrasi karena pada tahap proses pelaksanaan layanannya tentu kita akan membangun kedekatan, memberikan teknik-teknik tertentu, pendekatan-pendekatan tertentu yang berdasarkan dengan analisis masalah, menyesuaikan juga dengan analisis kebutuhan dari permasalahan konseling begitu ya. Dan di tahap terakhir di sini tentunya evaluasi dan juga tindak lanjut ya atas hasil layanan yang sudah diberikan. Apakah sudah terdapat perubahan ataukah masih stuck sampai di situ saja sehingga perlu adanya tahapan lanjutan, yaitu misalnya pertemuan FTF atau pertemuan tatap muka dengan konseling atau referral dan tindak lanjut yang lainnya gitu. Oke, sampai di pembahasan tadi sudah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat daripada konseling online. Nah, yang pertama apa? Coba dibacakan. Aksesibilitas. Ya, jadi layanan konseling ini salah satu manfaatnya ketika dilakukan secara online, aksesibilitasnya bisa dilakukan di mana saja, dari mana saja, gitu. Tidak terbatas pada pertemuan seperti pertemuan konvensional yang harus tatap muka. Walaupun misalnya di daerah terpencil yang penting ada jaringan, kita bisa melakukan konseling online, gitu ya. Kemudian fleksibilitas, mudah menyesuaikan tempat dan waktu. Kalau konseling tatap muka kan kita perlu perjanjian terlebih dahulu nih. Kita mau bertemu di tempat di mana, gitu ya, di waktu kapan, gitu. Kita atur dulu waktunya sesuai kesepakatan antara konselor dan konseling. Tapi bukan berarti konselor dan konseling itu di dalam konseling online tidak perlu kesepakatan ya, tetap perlu kesepakatan. Hanya saja waktunya tidak perlu terbatas pada misalnya waktu tertentu ya. Kemudian juga tempatnya ya, tidak terbatas misalnya harus di sekolah atau di tempat-tempat tertentu gitu. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah faktor pendukung dan faktor penghambat ya daripada konseling online itu sendiri. Yang pertama ada mutu sumber daya manusia. Nah, ini mau tanya, yang melakukan konseling ini siapa sih? Antara siapa dan siapa? Konselor dan konseling. Artinya yang harus memahami tentang medianya itu siapa saja? Konselor dan konseling. Ya, jadi sumber daya manusia di dalam pelaksanaan layanan konseling ini, konseling online tentunya juga harus memadai dan mengetahui ya apa saja yang akan digunakan, mulai dari perangkat, operasiannya dan seterusnya. Kemudian kualitas jaringan, karena tadi ada faktor eksternal ya teman-teman, penggunaan jaringan. Tentu kita juga perlu melihat bagaimana sih jaringan yang akan digunakan ya. Kemudian juga pemilihan kata saat konseling. Nah ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya konselingnya menggunakan teks teman-teman, tanpa tanda baca, kemudian singkat, padat gitu ya. Nah ini akan menjadi masalah karena mungkin nggak kita tahu bagaimana perasaan dan emosi pada saat orang itu melakukan ngechat gitu ya, atau melakukan komunikasi melalui chat, tanpa gitu kita bisa melihat mimik wajahnya, gitu, bahasa tubuhnya, gitu. Kita hanya membaca lewat chat saja. Jadi akan memungkinkan terjadi miskomunikasi. Selanjutnya adalah terkait dengan kode etik. Masih ingat nggak kalian di awal-awal kalian masuk kuliah di program studi bimbingan konseling ada satu asas yang paling penting, asas apa? Kerahasiaan. Jadi kita harus menjaga privasi dari konseling, yaitu yang harus dipertahankan ya. Kemudian yang kedua ada apa teman-teman? Persetujuan konseling. Jadi biasanya juga disebut dengan istilah info consent ya. Jadi sebelum kita memberikan layanan konseling online, kita juga harus meminta persetujuan yang dimana isinya nanti meliputi berapa kali pertemuan, durasi pertemuan, dan juga aspek-aspek lainnya di dalam menjaga keprofesionalan kita sebagai konselor. Kemudian yang ketiga ada kompetensi konselor ya. Kompetensi konselor tentu dari segi profesionalan, memahami tentang teknik pendekatan, kemudian juga berbagai
teknologi yang digunakan dan media yang digunakan, tentu saja itu juga penting. Kemudian batasan profesional, hindari hubungan-hubungan non profesional yang di luar daripada proses konseling. Cuma setelah ini Ibu minta untuk melakukan analisis analisis hambatan dan juga tantangan, serta nanti berikan alternatif solusi dari penggunaan masing-masing media online. Silakan nanti dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu beri waktu 30 menit dan nantinya teman-teman diwakil oleh salah satu perwakilan kelompoknya untuk dapat mempresentasikan hasil analisisnya. Gitu ya. Baik, sudah selesai semua melakukan diskusi? Sudah. Oke, Ibu persilakan kepada kelompok yang mana dulu yang ingin menyampaikan hasil diskusinya tentang analisis dari penggunaan media online. Hambatannya miskomunikasi dan alternatif solusinya menggunakan struktur pesan yang lebih rapi. Lalu solusinya ini sarankan ruangan pribadi, gunakan platform yang aman. Yang pertama, kita tidak bisa melihat ekspresi langsung dari konselingnya, terus juga mungkin ada gangguan dari jaringan atau kualitas sinyalnya yang tidak mendukung. Baik, teman-teman semua sudah selesai melakukan analisis hambatan dan tantangan serta tadi memetakan seperti apa sih alternatif solusi dari masing-masing keterbatasan media-media dalam memberikan layanan konseling online. Luar biasa sekali, analisisnya sudah saya lihat sangat mendalam dan sangat percaya diri sekali dalam menyampaikan dari masing-masing kelompok. Nanti silakan dikumpulkan untuk hasil analisisnya kepada saya. Boleh kita post sekali lagi untuk semua. Baik, demikian pertemuan hari ini, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin melihat teman-teman menyampaikan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Adakah yang berkenan untuk menyampaikan kesimpulan pertemuan hari ini? Ya, silakan Saudari Anis. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Konseling online adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang diberikan oleh guru BK untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi melalui media digital atau internet. Nah, media yang digunakan itu ada 4. Yang pertama website, yang kedua video konferensi, yang ketiga via chat, yang terakhir adalah telepon berbasis audio. Nah, untuk tahapan konseling online dengan konseling konvensional itu tidak jauh berbeda, hanya berbeda pada tahapan persiapan, yaitu mempersiapkan media dan jaringan. Adapun manfaat konseling online itu ada 4 Ibu. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kenyamanan dan privasi, yang terakhir ada dukungan darurat atau sementara. Hanya itu saja Bu. Terima kasih. Baik, betul sekali ya apa yang sudah disimpulkan oleh Anis tadi, bahwasanya konseling online ini sebetulnya adalah konseling yang sama saja tahapannya dari konseling konvensional, hanya berbeda pada penggunaan media berbasis jaringan ya. Tadi jenis medianya ada bisa menggunakan website, kemudian bisa menggunakan telepon atau handphone berbasis audio, itu bisa juga menggunakan video konferensi dan juga bisa menggunakan teks gitu ya teman-teman. Dan tentunya berdasarkan analisis yang dilakukan tadi bahwa masing-masing media ini memiliki keterbatasan dan kita harus bisa memilih media yang paling memungkinkan sesuai dengan analisis kebutuhan yang ada di lingkungan ketika menemukan masalah-masalah sejenis gitu, dan juga tentunya sarana-prasarana yang ada gitu ya. Untuk itu maka pertemuan pada hari ini kita akhiri ya teman-teman ya. Kita sudah sampai pada tahap akhir dari penyampaian materi. Ibu juga menyampaikan kembali, mengingatkan bahwa kita masih ada pertemuan di minggu depan ya. Minggu depan kita masuk pada pertemuan ke-12, yaitu bahasan kita mengenai asesmen berbasis online ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan materi hari ini bisa teman-teman pahami dan bisa teman-teman aplikasikan nantinya ketika teman-teman sudah menjadi guru BK gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling berbasis IT di program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.